kegiatan guru penggerak angkatan 7 yang saya ikuti. Alhamdulillah modul 1 sudah selesai saya pelajari, dan untuk menyempurnakan modul 1 saya tersebut, maka masing-masing calon guru penggerak diminta untuk mengadakan sosialisasi dan pengimbasan mengenai budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Untuk itu, saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan waktu kepada saya mengadakan kegiatan sosialisasi dan pengimbasan kepada teman-teman SMP Negeri 3 Jemapolo. Ya, terima kasih Mbak Liana. Yang pertama saya ucapkan selamat ya, sudah berkontribusi di pendidikan di sekolah kita, dan juga kami berharap sukses di guru penggerak ini, lolos sampai nanti di pengukuhan. Nah, terkait dengan itu tentunya saya mengizinkan sebagai kepala sekolah, bahkan mungkin fasilitas-fasilitas yang diperlukan silakan kita komunikasikan, dan juga berharap pengimbasan ini betul-betul menjadi aksi nyata di sekolah kita, sehingga sekolah kita dengan adanya panjenengan yang lolos menjadi guru penggerak ini berimbas positif ke seluruh komponen sekolah kita. Saya kira itu, dan semangat, tetap berjuang dan tegas kata saya. Terima kasih atas dudukannya Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jemapolo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jemapolo, dan seluruh tamu undangan peserta in-house training yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang multimedia SMP Negeri 3 Jemapolo dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan in-house training, sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, baiklah akan saya bacakan susunan acara in-house training, sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Jemapolo. Acara yang keempat, acara inti in-house training, yaitu sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7. Acara yang kelima adalah sesi tanya jawab. Acara yang keenam refleksi. Acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita ke acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka kegiatan in-house training pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang akan kita kerjakan nanti menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita semua. Allahumma amin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Nimapelok kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Abadi MPD. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Liana selaku CGP Angkatan 7 yang hari ini insya Allah melaksanakan IHT untuk aksi nyata. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Nimapelok yang kami hormati juga, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada hari ini 9 Januari 2023 Allah mengizinkan SMP Negeri 3 Nimapelok ini untuk melakukan pengimbasan melakukan IHT, pengimbasan terhadap aksi nyata modul 1.4 ya. Bapak Ibu, dari materi yang bisa Bapak Ibu baca, kita lihat sedikit sensitir tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini muncul sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dan tentunya akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ini artinya sekolah kita ini ibaratnya adalah tanah yang diharapkan tumbuh subur. Ya. Tanah ini kan meskipun subur, kalau tidak diolah, tidak disiangi, dibersihkan dari gulma-gulmanya, tanaman pengganggu maupun mungkin juga hewan-hewan pengganggu, insekta dan sebagainya, juga tidak akan baik untuk tumbuh tanaman tersebut. Nah, menghadapi filosofi ini, marilah dengan pengimbasan nanti yang disampaikan oleh Bu Liana, kita mampu menjadi tanah yang subur, tetapi harus kita terapkan, kita aplikasikan, jadi aksi nyata, jadi kita nyatakan aksinya dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Nimapelok ini ya. Beberapa waktu yang lalu kami lihat sudah mulai banyak berkembang, salah satunya masuk ke kelas, mungkin ada yang telapak tangan, mengepal dan sebagainya. Ini mungkin bisa kita terapkan setiap hari di setiap kelas, sehingga pembentukan karakter yang diharapkan di dalam proses pembelajaran ini betul-betul mulai terbentuk. Dan pembentukan karakter ini tidak bisa instan, tapi terus-menerus dilakukan satu persatu, tiap hari, tiap saat, dalam kesempatan apapun, sehingga antara pendidik dengan siswa ini ada jarak yang dekat, tetapi tetap pendidik dan siswa. Artinya tidak boleh antara siswa ini tidak terjadi jarak yang terlalu dekat sehingga siswanya tidak menghargai pendidik. Kita tetap harus menempatkan diri sebagai pendidik. Sehingga harapan dengan pengimbasan aksi nyata hari ini nanti menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, dan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini. Akhirnya sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang baik, sekolah yang memiliki karakter yang tinggi, yang berdampak pada akademisnya pun juga akan meningkat. Saya kira itu pengantar, dan kita ikuti bersama Inhouse Training, sosialisasi dan pembebasan aksi nyata budaya positif pada modul 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh Bu Liana Purwita Dewi SPD. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Nimapelok. Acara selanjutnya adalah acara inti in-house training, sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif
modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepada yang terhormat Ibu Liana Puspita Dewi SPDI, waktu sepenuhnya kami silakan. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jumapolo, Bapak Dr. Andes Abadi MPD, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif modul 1.4 sebagai pemenuhan tugas dari rangkaian program pendidikan guru penggerak angkatan 7 di modul 1 ini. Dan terima kasih pula yang kedua kepada Bapak Ibu Guru yang siang hari ini telah hadir pada acara sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, ini saya perkenalkan dulu. Beliau berdua adalah Ibu Wiwi Intarti selaku fasilitator saya di kelas 07023 BBGP Jawa Tengah. Beliau berasal dari Bojonegoro. Kemudian yang kedua Bapak Eko Rahmat Suroto adalah pengajar praktik saya. Saya lanjutkan. Sebelum saya melakukan aksi nyata terhadap anak-anak siswa kita di SMP Negeri 3 Jumapolo, terlebih dahulu saya sudah membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya lakukan. Belakang yang pertama adalah kesadaran warga sekolah dalam menerapkan disiplin positif masih berdasarkan motivasi ekstrinsik dan masih menganut reward maupun punishment. Kemudian latar belakang yang kedua, komunikasi yang dibangun masih satu arah dan posisi kontrol guru masih sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Ini saya terapkan bagi diri saya sendiri Bapak Ibu selama ini yang saya lakukan untuk menghadapi anak-anak. Mereka itu kesadaran dalam hal mengikuti pelajaran atau mengerjakan tugas rata-rata masih menganut reward dan punishment. Kalau tidak mengerjakan PR nanti dapat hukuman. Nah, kalau saya masuknya tidak terlambat, disiplin waktu, nanti akan diberi hadiah. Nah, masih kesadarannya masih muncul dari diri luar, bukan dari diri sendiri. Kemudian kita pun ketika melihat ada siswa yang melakukan pelanggaran, itu kalau saya masih memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat anak itu merasa bersalah atau hanya memantau saja. Bajumu tidak kamu masukkan. Cuma seperti itu dan tindak lanjutnya itu belum ada. Maka dari itu bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa yang bermula dari kesadaran dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi memunculkan kesadaran diri dari dalam anak itu sendiri. Jadi bukan lagi karena ada iming-imingnya atau karena ada hukumannya. Kemudian bagaimana disiplin dan budaya positif yang sudah ada dan menonjol di sekolahan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Kemudian bagaimana budaya positif di sekolah yang harus dikembangkan guru untuk mewujudkan karakter atau profil pelajar Pancasila, serta bagaimana efektivitas komunikasi dua arah yang diciptakan dapat membantu menumbuhkan kesadaran siswa
agar menjadi pribadi yang berempati dan berbudaya disiplin positif. Karena selama ini yang saya lakukan itu karena saya posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka hanya terjadi komunikasi satu arah. Nah, anak-anak itu kalau ada kesalahan atau pelanggaran tidak membawa Al-Quran misalnya dalam pelajaran saya, biasanya saya minta mereka untuk menghafal surat pendek atau menghafalkan doa sehari-hari. Nah, itu kemarin-kemarin saya tidak pernah mengkomunikasikan itu ke anak. Jadi langsung saya hukum aja dia. Nah, oleh karena itu dari budaya positif ini nanti diharapkan terjadi adanya komunikasi dua arah. Kemudian lanjut, tujuan aksi nyata yang saya buat ini yang pertama adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi intrinsik siswa terhadap budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada nilai tanggung jawab, kemudian mandiri, kemudian menghormati, menghargai dan lain sebagainya. Jadi kita tujuannya biar mereka itu punya kesadaran diri dari dalam diri sendiri. Kemudian mengembangkan budaya positif yang sudah ada dan menonjol di sekolah untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif yang sudah ada di sekolah ini kita tetap lanjutkan dan kita tingkatkan yang budaya yang bagus ini ya, seperti sholat berjamaah di sekolahan, kemudian bersalaman dengan bapak ibu guru di gerbang sekolah, itu kan mengajarkan anak untuk menghormati orang tua. Jadi nilai kebajikan universalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah melalui bisa dari keyakinan kelas. Nah, kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas itu terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Jadi tidak semata-mata kita yang memutuskan, tapi juga ada komunikasi. Kita lanjutkan. Tolak ukurnya aksi nyata ini jika sudah dikatakan berhasil ya, itu yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas yang sudah disepakati wali kelas atau guru dengan siswa. Nah, ini kebetulan kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa. Nanti ada videonya. Kemudian siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Alhamdulillah untuk pelajaran PAI, kesepakatan kelas yang sudah disepakati itu bisa berjalan dalam kemarin itu ya saya ngajar itu dan mereka sudah bisa menjalankan kesepakatan kelas. Kemudian siswa mampu menerapkan 5S yang kemarin yang ditulis di dekat ruang tata usaha itu ya. Kemudian minimnya pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Jadi tolak ukurnya itu jika siswa sudah hanya beberapa anak atau sudah sedikit atau bahkan sudah tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran, maka budaya positif di sekolah sudah dapat dikatakan berhasil. Kemudian lini masa tindakan yang saya lakukan, pertama saya meminta izin kepada Bapak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, sudah saya lakukan kemarin dan mengumpulkan rekan guru. Hari ini alhamdulillah sudah terlaksana juga meskipun masih proses ya Bapak Ibu. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas atau untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian yang keempat, memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau ini skopnya masih kelas G. Kalau kelas sudah berjalan dengan bagus, nanti insya Allah akan melebar ke keyakinan sekolah.
Jadi anak-anak lebih dikuatkan dulu dari kelas-kelasnya dulu. Kalau sudah kuat baru ke sekolahan. Dan tapi hal itu gini bisa berjalan juga berbarengan nih. Jadi nggak harus menunggu yang di kelas dulu. Jadi kelas dan sekolahan sebenarnya juga bisa dilaksanakan. Jadi biar mendapatkan penguatan karakter dari kedua sisi tadi ya, sekolah dan kelas. Oke, kita lanjutkan. Dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan aksi nyata kemarin itu adalah yang pertama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru serta siswa. Jadi di semua warga sekolah maupun yang kedua sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah dukungan dari orang tua untuk menumbuhkan budaya positif di rumah. Jadi selain kita biasakan di sekolahan, di rumah pun kita sebagai guru juga ada komunikasi dengan orang tua untuk tetap mengingatkan anak agar berperilaku yang baik, agar budaya positif yang sudah ditanamkan di sekolahan ini selalu dan terus kuat. Jadi karakternya kuat ke anak. Kemudian ini ada video saya waktu meminta izin Bapak Kepala Sekolah. Kemarin itu yang ini ada ceritanya ya. Sebenarnya kita ngambilnya itu pas hari Kamis itu sore hari karena hujan maka kita ulang jadi hari Senin. Suaranya nggak terdengar karena masih kalah dengan air hujannya. Pembebasan ini betul-betul menjadi aksi nyata di sekolah kita, sehingga sekolah kita akan adanya panjenengan yang kalau menjadi guru-guru ini berimbas positif di seluruh komponen sekolah kita. Kira itu dan semangat tetap berjuang dan tegas. Terima kasih atas dukungannya Bapak. Ya, baik Bapak Ibu, saatnya kita ice breaking dulu, kayaknya ngantuk nih. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri semuanya sebelum kita masuk ke materi inti budaya positif. Kita ice breaking dulu, silahkan Pak Teguh boleh ikut biar genap. Silahkan berpasangan, mencari pasangan bebas Pak Yoga boleh sama Bu Enda. Bu Enda silahkan sama Pak Yoga, tolong sini untuk membantu kurang-kurangnya Pak Dwi sama Pak Abadi ya. Silahkan berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Sudah? Ini nanti Pak Yoga sini, minta tolong sama Pak Manto. Enggak apa-apa sama Beda, ya. Ini nama ice-breakingnya adalah ganjil dan genap. Silahkan tentukan Bapak Ibu siapa yang mau ganjil, siapa yang mau genap, bebas. Monggo, Pak Manto mau ganjil apa genap? Pak Abadi mau genap apa ganjil? Iya. Pak Manto genap nggih. Nggih, diingat-ingat sendiri ya nggih. Yang genap siapa, yang ganjil siapa. Nah, silakan tangannya seperti ini. Semuanya, nggih yang kanan, tangan kanan. Nggih.
3 atau 5 itu kan berarti ganjil ya. Silahkan yang ganjil itu menangkap tangannya yang genap. Oke, contoh dulu ya. Oke, contoh dulu. Begitu juga sebaliknya yang genap atau 2, 4, 6 gitu ya. Oke, konsentrasi. Siap tangannya begini semuanya, nggak boleh gini Pak Yoga, ayo harus begini. Baik. Angka 7. Benar kok malah apa ini? Ya, harus menghindar. Yang apa namanya? Ya, maaf tadi lupa ya. Yang di tangan harus menghindar. Betul kayak Pak Jadi tadi. Ya. Jadi jangan sampai tertangkap, ya. Jadi tidak apa-apa, kita ulang lagi ya. Oke. 4. Kalau Anda sekarang kita naik ke satu tingkat, puluhan, oke, puluhan, konsentrasi lebih lagi ya. Oke. 50, 60 sabar ya. 53. Apa toh? Jujur, apa yang menghindari angin ya? Aku jadi Oke, Pak Manto guru matematika ya. Baik, oke, saya kasih kesempatan lagi ya. Ini ratusan, ya. 126. Ini jadi yang guru matematika itu Bu Nur atau Pak Manto? Sekarang terakhir ini tantangan yang lebih rumit, ya. Nanti saya menyebutkan angka, bisa saya suruh, saya minta untuk kalikan, bagi atau kurangi, ya. Konsentrasi. Hasilnya ganjil atau genap dihitung sendiri, siap-siap menghindar atau menangkap. Baik. 4 kali 2. Nanti lagi Pak, di luar sesi ini ya. Nah, kita masuk ke materi inti. Materi intinya adalah materi budaya positif. Sebelum saya masuk ke budaya positif, mungkin Bapak Ibu guru ada yang mohon maaf tadi saya lupa matur ya. Di sini saya bukan sifatnya tidak menggurui ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama karena saya juga masih belajar dan masih minim ilmunya. Jadi nanti mohon bimbingannya kalau ada kesalahan dari saya. Tadi saya lupa menyampaikan. Bapak Ibu, untuk budaya positif ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberi definisinya mengenai budaya positif itu seperti apa? Ada yang bisa? Ada yang ingin menyampaikan mengenai budaya positif? Pak Teguh boleh, monggo Pak. Budaya positif menurut saya ya seluruh kegiatan atau aktivitas baik itu anak-anak maupun Bapak Ibu guru yang bersifat positif, jadi yang selalu yang baik-baik gitu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh, bagus sekali, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Enggak ada.
Jadi sebelum kita ke budaya positif itu, tokoh ini Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu semuanya sudah kenalan nggih? Sudah kenalan nggih? Beliau lahir tahun berapa, Pak? 1880. Ada yang tahu enggak, Bapak Ibu? Sedikit lupa. 89 kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti kalau salah mohon dikoreksi. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan ya, karena beliau jasanya sangat besar di dunia pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda itu tahun 1854. Bupati di Indonesia itu mendirikan sekolah tapi khusus untuk orang-orang yang orang-orang bangsawan ya. Jadi mereka itu diberi pendidikan hanya untuk mempersiapkan sebagai pegawainya kolonial Belanda saja. Nah, maka dari itu Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Taman Siswa, yang pemikirannya terhadap pendidikan itu sangat luar biasa, yang sudah kita kenal. Ada Engar Sosong Tulodo, kemudian ada Eng Madio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Itu kan adalah salah satu buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya mengambil sedikit ini filosofi pemikiran beliau yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, dan kita tentunya akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi guru itu ibarat petani, kemudian siswa adalah tanamannya, sedangkan tanah itu adalah sekolah. Jadi kalau ingin anak-anak ini, tumbuhan itu tumbuh dengan bagus, dengan subur, tanpa ada hama seperti yang dimendikan Pak Kepala tadi, kita harus mengolah tanah itu dulu atau sekolah itu dulu, supaya anak-anak itu, siswa, tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan baik, dengan subur. Kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman, yang dapat melindungi anak. Nah, kemudian kita harus menciptakan tanah ini dengan bagus, dengan damai, tentram. Jadi seperti kita ini tanah tapi subur gitu loh ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Agar budaya positif ini nanti bisa kita tumbuhkan di dalam tanah yang kita olah tersebut ya. Bisa dikasih pupuk. Kalau kita di sini ya kita mengayomi anak-anak, karena kan pemikirannya Hajar Dewantara ini Bapak Ibu juga sudah mengerti semua, sudah mempelajari, ada di PNM. Itu kita sebagai guru harus berhamba kepada murid. Jadi kita ini hanya untuk murid dan murid. Nah, seperti itu. Jadi semuanya berpusat kepada siswa. Kemudian budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Penerapan nilai keyakinan universal tadi saya sudah sampaikan di depan, bahwa nilai-nilai ini banyak sekali. Ada nilai tanggung jawab, ada nilai mandiri, ada nilai menghargai, menghormati, semacam itu. Seperti kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, itu artinya kan mereka bisa saling menghargai, menghormati, kemudian bersalaman di depan gerbang, itu menanamkan nilai kebajikan
menghormati orang tua, patuh kepada guru, nah semacam itu. Kemudian seorang guru yang baik hendaklah memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini pasti semua sudah menerapkan hal ini, sudah mewujudkan, sudah mengarahkan anak-anak dalam hal kebaikan. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku dan hukuman dan penghargaan serta kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, nanti ini akan saya sampaikan. Ini motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Motivasi, semua orang pasti punya ya Bapak Ibu, motivasi perilaku. Kita berperilaku itu kan pasti ada tujuannya ya, motivasinya itu pasti ada, dan kebutuhan kita itu ingin diapakan sih sebenarnya. Nah, kita akan bahas di sini motivasi perilaku manusia. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa memilih dan memahami motivasi siswa itu masuk dalam motivasi eksternal atau intrinsik, ya. Kalau eksternal itu berarti mereka motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ada nggih siswa kita yang seperti itu Bapak Ibu? Ada ya, karena takut nanti kena hukuman. Kemudian kalau saya ini bahkan ini saya sudah anak-anak itu saya beri kartu sholat, satu anak satu kartu untuk kartu kendali sholat lah. Nah semacam itu. Jadi ini kan bisa menjadi malah motivasi eksternal ya sebenarnya. Mereka takut nanti kalau kartunya nggak terisi banyak bisa jadi nilainya PAI berkurang. Kemudian kalau nanti kartunya bisa penuh, nilainya juga bagus. Nah ini sebenarnya kurang bagus, ya. Jadi sebisa mungkin kita hindari ya Bapak Ibu untuk memberikan semacam iming-iming kepada anak, karena hal ini sifatnya berjangka panjang atau pendek. Kira-kira berjangka panjang atau pendek kalau kita berikan penghargaan itu? Hanya panjang apa pendek? Pendek ya, karena kok surat 3 biji meneh kok wis rasane ngarep dikei kartu sholat gitu kan ya. Nah, itu kurang bagus sebenarnya. Jadi sebisa mungkin bukannya tidak boleh ya kalau kita memberikan penghargaan itu boleh sekali. Anak menjadi semangat, anak menjadi lebih giat lagi dalam belajar. Tapi kalau ini terus dijadikan sebuah kebiasaan, nanti jadinya malah tidak baik. Nah itu tadi ngerep terus nek gak enek, jadinya mereka udah kayak males ya, seperti itu. Jadi hindari hukuman dan penghargaan. Hukuman juga efeknya kurang baik ya. Ada yang mungkin nanti kena mentalnya, ya kan? Jadi kalau hukuman ini kan tidak hanya fisik saja, tapi juga bisa kalau anak nggak tahan, psikisnya juga kena. Nah, jadi akankah lebih baiknya kita tumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak itu dengan membiasakan budaya positif. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah mengerti ini. Tapi terkadang kita ya ada lalainya, ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam bukunya Choice Theory itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup,
Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini sudah saya terapkan juga Bapak Ibu. Kemarin saya sempat mengajak anak-anak untuk belajar di luar ruangan. Nah, itu artinya apa? Saya juga memperhatikan kebutuhan anak itu maunya seperti apa. Nah, ketika saya ajak mereka untuk belajar di luar, berarti kan mereka ingin kebebasan juga. Tidak melulu kita mengajar di dalam kelas. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu kemarin juga saya terapkan. Kita sudah belajar di luar kelas. Kemudian kesenangan apa nih yang kira-kira pas untuk kalian? Saya coba untuk belajar sambil bermain. Saya berikan games lewat lewat webnya Quizzes itu. Anak-anak senang sekali ternyata. Nah, ini kan berarti kebutuhannya pengen apa sih? Saya pengen senang Bu. Senangnya lewat apa? Belajar sambil bermain. Dan itu lebih bermakna bagi mereka ternyata. Jadi apa yang mereka pelajari lewat permainan itu lebih diingat daripada hanya kita menyampaikan materi secara misalnya ceramah gitu ya. Nah, itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah alhamdulillah semuanya pakai IT semua ya, pakai video. Nah, saya lihat Pak Parno tadi ya, Pak Parno. Nah, itu. Kemudian ada kebutuhan dasar ingin diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Ada ya Bapak Ibu ya, dari siswa kita yang seperti itu nggih. Kadang ada yang cari perhatian, nah semacam itu ya. Jadi dia itu pengen kayak saya itu diakui lah, diterima. Nah semacam itu. Jadi kita harus yang mengerti mereka, bukan mereka yang harus mengerti guru, karena kita berhambanya kepada siswa. Nah, tuh. Kemudian kita lanjutkan untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan ini saya juga yakin Bapak Ibu juga sudah sudah paham, sudah mengerti semua keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas saya ingin bertanya dulu. Kira-kira kalau disuruh memilih antara peraturan dan keyakinan Bapak Ibu memilih yang mana? Keyakinan alasannya Pak Manto. Kalau keyakinan itu kan terima kasih. Alasan saya, kalau peraturan itu kan hanya dari satu sisi. Kalau keyakinan itu kesepakatan antara murid dengan guru. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, betul sekali. Ada yang lain yang mau menambahi Pak Parno? Ngantuk Pak? Pak Dwi, Bu Nur, Bu Cuki? Oke. Ya, betul sekali ya. Jadi antara peraturan dan keyakinan, kita itu lebih memilih mana? Lebih ke keyakinan. Karena kalau peraturan itu dibuat hanya dari satu arah saja. Kalau keyakinan kesepakatan itu bisa dua arah. Kalau peraturan nanti melanggar sanksinya kena hukuman, Pak Manto ya itu pasti. Kalau keyakinan yang sudah disepakati itu lebih ke konsekuensinya. Nah, kemarin saya belum mengkomunikasikan kepada siswa untuk semua wajib membawa Al-Quran, yang tidak membawa nanti konsekuensinya menghafal. Nah, seperti itu belum saya komunikasikan. Terus kemarin ketika saya membuat keyakinan kelas, itu mulai saya ajak komunikasi mereka. Nanti kalau nggak bawa Quran, konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus menghafal surat-surat pendek atau doa sehari-hari. Oke, siap. Kita sepakat ya, sepakat. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. Nanti kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat, terlambatnya berapa menit? Misalkan 10 menit atau 5 menit. Nah, itu kan saya selalu memberi mereka soal setiap pertemuan itu lah. Maka dari itu, kalau soal belum selesai terjawab, yang terlambat tadi konsekuensinya harus
istirahatnya terpotong 10 menit sesuai dengan dia yang telatnya tadi berapa menit itu. Jadi itu konsekuensinya. Nah, jadi lebih enak keyakinan daripada peraturan, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini saya sudah buat contoh penerapan keyakinannya. Disiplin ini
Jadi keyakinan kelas ini kemarin saya buat dengan kelas 8 ya. Mereka terlihat senang sekali Bapak Ibu karena mereka merasa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan ini yang nantinya juga akan mereka jalani. Ini kegiatan membagikan kartu posit. Jadi di mana kartu itu nanti satu kartu diisi satu keyakinan. Kemudian setiap kelompok saya beri 4 kartu yang harus diisi satu keyakinan dan nanti hasilnya ditempelkan seperti itu. Ini saya ini nggak bisa dicepatkan ya. Jadi dalam keyakinan ini, keyakinan yang saya buat tadi ada 5 kesepakatan atau keyakinan. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah selesai pelajaran. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian disiplin waktu ya. Kemudian yang ketiga menghindari bullying, itu permintaan anak-anak sendiri. Ya, jadi semuanya kan memang ya itu yang paling banyak maksudnya. Jadi setiap kelompok ada itu. Nggak boleh bully Bu, kadang manggil namanya nggak sopan kayak gitu. Terus kemudian tidak boleh mencontek saat pelajaran atau ulangan, maksudnya ulangan. Kemudian harus menghormati guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Nah, kita masuk ke materi inti yang berikutnya adalah disiplin positif. Nih, disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan. Nah, kemudian ujian dan hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini diterapkan, dibiasakan agar mereka itu memiliki motivasi yang tumbuh dari diri sendiri. Disiplin positif yang sudah saya lakukan ini bersama Pak Parno ya. Pembiasaan bersama di gerbang sekolah ketika anak-anak sampai di sekolahan, saya rasa ini pun dulu juga pernah ada pasti. Kemudian ini adalah budaya antri di depan kelas. Penerapan disiplin positif ya. Anak-anak senang sekali nih ketika disuruh memilih. Kalau yang TK itu ada yang berpelukan Bapak Ibu, tapi kalau SMP enggak ya. Jadi ini ada umpan balik dari siswa. Mereka yang sudah menjalankan disiplin positif ini, ia merasa senang karena telah diajarkan nilai kebajikan berupa apa? Menghormati
orang tua dan patuh terhadap guru di sekolah. Jadi lebih menguatkan lagi. Kalau hal semacam itu saya rasa anak-anak juga mengerti ya. Tapi dengan kita selalu memberikan kebiasaan di sekolah ini, insya Allah akan mengakar pada diri siswa dan membentuk siswa itu berkarakter yang baik. Kemudian posisi kontrol diri atau kontrol guru ini ada 5. Kira-kira Bapak Ibu selama ini berada di posisi yang mana? Moga Bu Nur, Pak Teguh, Pak Parno, Pak Abadi mungkin, atau Bu Putri. Kalau saya di sini kan ada posisi kontrol guru, itu ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, selama ini yang saya lakukan itu saya baru berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Dan kemudian kalau sudah menghukum siswa, pastinya saya juga membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, kemudian terkadang saya juga hanya sebagai pemantau. Pemantau karena apa? Melihat anak masih membuang sampah sembarangan, itu hanya saya tegur saja, cuma tegur buang sampah, tolong dong di tempatnya. Nah, gitu. Besoknya lagi diulang lagi, tapi saya tidak ada tindak lanjut yang lebih. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol guru ini yang pas itu adalah manajer Bapak Ibu, karena ini sudah mencakup semuanya. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi posisi kontrol guru ini ada hubungannya dengan restitusi atau posisi manajer ini. Restitusi sendiri itu apa? Menurut Gosen 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini harapannya. Jadi ketika melihat siswa melanggar peraturan atau keyakinan itu sebaiknya kita ajak berdialog siswa tersebut dengan baik dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka itu dituntun, karena tugas kita kan menuntun ya sebenarnya Bapak Ibu. Nah itu melalui langkah segitiga restitusi tersebut, guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi siswa dituntun untuk mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Jadi biar biar lebih kuat karakternya setelah dia mengerti kesalahannya, solusinya seperti apa. Nah itu. Ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru saya sebagai manajer dan restitusi. Ini adalah siswa yang datang terlambat karena dalam kesepakatan atau keyakinan kelas tadi ada poin disiplin waktu. Kemudian di sini saya tidak langsung memarahi siswa tersebut, tapi saya suruh dia untuk mengikuti pelajaran dulu sampai selesai. Baru setelah itu saya panggil secara pribadi dan saya terapkan langkah segitiga restitusi. Seharusnya sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7. Baik, jam 7
Begitu juga dengan ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Anita, di mana ketika ada acara ibu datang ke Jakarta. Tapi di sini ibu tidak ingin mencari kesalahan Anita, ingin membantu Anita untuk mencari solusi supaya Anita tidak datang terlambat lagi. Nah, Anita pasti punya alasan sendiri mengapa Anita hari ini datang terlambat. Saya semalam tidur jam 10. Tidur jam 10 malam. Apa yang Anita lakukan? Karena saya mengajarkan PR yang harus saya lakukan hari ini. Oh, jadi begitu. Sehingga membuat Anita tidur terlalu malam, kemudian bangunnya kesiangan. Kalau begitu, Anita masih ingat nggak keyakinan kelas? Ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Kita harus disiplin dan tepat waktu. Kamu yakin disiplin dan tepat waktu itu baik untuk masa depan kamu? Yakin ya? Kalau kamu yakin, lalu Kemudian saya menanyakan nilai kebajikan universal yang ada ke siswa tersebut. cermat mengatur waktu dan saya akan mengaktifkan alarm dari tujuan awal. Ya, bagus sekali. Kamu akan mengaktifkan alarm dan Ini siswa saya suruh untuk mencari solusi sendiri atas keterlambatannya. Dia terlambat itu karena mengerjakan PR terlalu malam, jadi tidurnya kemalaman. itu harus kamu lakukan. Sekarang Anita sudah tahu apa yang akan Anita lakukan. Nah, kapan kira-kira Anita akan memulai hal yang Anita katakan tadi? Mulai hari ini. Yakin ya hari ini ya? Ya, bagus kalau begitu. Ibu yakin kamu pasti bisa dan kamu pasti dapat mengatur waktu secepat mungkin, kemudian bisa bangun lebih awal, mengaktifkan alarm dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah sehari sebelum pengumpulan. Dan ibu juga yakin kamu pasti akan menjadi anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Baik Anita, terima kasih. Jangan terlambat lagi ya. Pas dulu. Ya, jadi kalau segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ya secara berkelanjutan di sekolah ini, insya Allah anak-anak itu akan lebih bisa terarah lagi ya atau tertib lagi. Kemudian budaya positif ini ada keterkaitan juga dengan materi saya di modul 1 yang pertama adalah modul titik 1 itu saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Intinya semua itu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah ataupun di kelas yang sudah saya lakukan, maka di sini saya membuat rencana tindak lanjut. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kerso dan menyepakati. Yang pertama yang saya rencanakan adalah membentuk tim pemantau efektivitas pelaksanaan budaya positif di sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin setiap 1 bulan mengenai pelaksanaan budaya positif. Yang ketiga, selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan
warga sekolah untuk bersama-sama konsisten dalam menggerakkan budaya positif di sekolah. Kemudian dari kegiatan ini saya merefleksikan penerapan budaya positif di sekolah tidak terlepas dari peran dan nilai seorang guru untuk menerapkan budaya positif. Seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga budaya positif di sekolah akan terwujud. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi perlu adanya kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah, sehingga dengan kolaborasi tersebut mampu untuk membangun budaya positif di sekolah secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Kemudian kita speaking lagi ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menebak gambar tersebut kira-kira membentuk kata apa? Monggo yang bisa saya persilakan untuk menjawab. Dari gambar hewan, meja itu membentuk kata apa? Silahkan yang bisa menebak katanya dari gambar tersebut. Gajah Mada. Silakan. Monggo Pak Abadi. Oke, betul sekali ya, gajah. Karena itu ada naga ya, naga. Tapi nanya dihapus, meja, me-nya dihapus, tinggal ja jadi gajah. Betul sekali. Kemudian selanjutnya siap-siap ya Bapak Ibu. Monggo. Apa Pak Yoga? Harimau. Iya, betul sekali ya. Itu ada orang lari tapi L-nya diganti H. Kemudian ada madu, D-nya hilang jadi mau. Jadi harimau. Yang terakhir Bapak Ibu. Monggo Pak Dwi. Napa Pak Teguh? Betul ya. Jangkrik apal karena apa? Umpannya buat mancing. Iya betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, partisipasinya pada siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Teguh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan tentang budaya positif di sekolah yang sudah disampaikan dengan sangat-sangat jelas dan gamblang oleh Ibu Liana Puspita Dewi. Acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab dan tanggapan. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru saya persilahkan untuk memberikan tanggapan atau untuk memberikan penyanggahan atau bertanya dan lain. Untuk itu pada sesi ini waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Monggo silakan Bapak guru atau Ibu guru silakan untuk memberikan tanggapannya. Monggo, Bunur. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Liana, saya hanya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan yang dipresentasikan oleh Bu Liana tentang budaya positif dan disiplin positif. Mungkin karena saya kurang begitu cepat dalam menangkap penjelasan, mungkin nanti bisa digarisbawahi perbedaan antara budaya positif dan disiplin positif itu. Karena kalau kegiatan tersebut sebenarnya sudah beberapa dilakukan di sekolah, tapi kita tidak menyadari bahwa kita telah
disiplin positif seperti yang Pak Manto itu tadi ya Pak. Jadi kita tahu, oh ini yang termasuk kategori dalam budaya positif dan disiplin positif. Mungkin nanti lebih detailnya. Nah, yang kedua, dari program ini apa yang Bu Liana harapkan ke kami sebagai warga di SMP Negeri 3 Jumapolo? Karena kami yang sudah tua ini kan tidak ada di program guru penggerak, sehingga untuk implementasi otomatis kita langsung, meskipun kami tidak terlibat di guru penggerak. Nah, harapan apa yang Bu Liana inginkan dari program yang dilaksanakan hari ini? Kemudian untuk reward dan punishment, dalam budaya disiplin positif, disiplin dan punishment itu tidak bisa dipisahkan. Artinya motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu pun tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang anak itu termotivasi awalnya dari yang ekstrinsik dulu, karena kita sering memberi. Karena sepanjang yang saya baca, pemberian reward dan punishment yang seimbang itu akan memberikan motivasi kepada anak. Dan motivasi itu memunculkan motivasi intrinsik. Tapi Bu Liana tadi kan kalau jangka panjang kurang bagus gitu ya. Kalau menurut saya bagus-bagus saja Bu, tapi yang pasti itu kita harus lebih kreatif dan inovatif. Ketika kita memberikan punishment-nya, kita harus imbangi juga dengan reward-nya. Jadi itu nggak bisa dipotong-potong. Mungkin ada apa ya istilahnya? Apa Pak? Contoh real gitu nih, reward dan punishment yang cenderung membawa ke arah yang negatif. Karena ada anak-anak kalau dikasih punishment itu kadang-kadang juga ada yang langsung sadar, ada yang tidak. Nah, jadi menurut saya untuk reward dan punishment seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya dari Bu Nur. Monggo langsung saja ditanggapi untuk Bu Liana. Yang pertama, apa perbedaan budaya positif dengan disiplin positif? Saya kira itu dulu, monggo ditanggapi dulu Bu Liana. Terima kasih Bu Nur, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi perbedaan antara budaya positif dengan disiplin positif. Kalau budaya itu kan berarti kayak membiasakan. Jadi kegiatan yang kita budayakan di sekolah, tapi itu pencerminan atau perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kita budayakan di sekolah, jadi pembiasaan di sekolah. Sedangkan disiplin positif sendiri di situ adalah cara penerapan dari budaya tadi. Disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi dalam budaya positif itu kan ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian diterapkan menjadi disiplin positif. Seperti itu Bu Nur. Untuk yang pertanyaan selanjutnya. Demikian ya Bu Nur, jadi antara Mungkin kalau ada feedback bisa ditambahi, mungkin saya kurang dalam penyampaiannya. demikian perbedaan antara budaya positif dan disiplin positif. Kalau bisa sambil intisarinya dari Bu Liana itu, budaya positif itu sih jelas satu kebaikan yang bukan paksaan. Jadi itu sudah menjadi darah daging. Oh, nek ngakon ini apa ini ya. Itulah menurut yang saya pahami tadi. Demikian Ibu Nur. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bu narasumber dari Bu Liana dari warga SMP 3 Jumapolo secara umum dengan apa yang disampaikan melalui budaya positif tadi. Jadi yang diharapkan oleh Bu Liana nanti endingnya apa? Monggo silakan. Oke, terima kasih. Saya sambil duduk gak apa-apa ya Pak? Ya, silakan. Jadi harapan saya dari pengembasan ini, mari kita ini bersama-sama Bapak Ibu untuk bergerak menggerakkan budaya positif yang sudah ada di sekolah
sekolah kita, yang menonjol di sekolah kita, dan kita tingkatkan lagi. Kemudian kita serta kita lebih memfokuskan lagi, intens lagi untuk meningkatkan budaya positif yang dulu pernah ada dan kita munculkan kembali sepanjang itu, agar anak-anak ini benar-benar memiliki karakter yang positif, karakter profil pelajar Pancasila seperti cita-cita yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini kan anak-anak diharapkan mampu memiliki karakter ini. Nah, salah satunya dengan melaksanakan budaya positif ini dari pengimbasan ini. Selain itu, saya juga berharap bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar calon guru penggerak, mari kita bersama-sama daftar calon guru penggerak atau pengajar praktik ya Bapak Ibu, karena ilmunya sangat banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Itu kemudian harapan saya untuk yang ketiga ya, tadi yang pertama adalah bersama-sama kita menggerakkan bergerak dan menggerakkan budaya positif yang sudah ada secara konsisten berkelanjutan. Kemudian juga adanya kolaborasi dan koordinasi selalu agar budaya positif ini benar-benar tertanam di SMP kita. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang bergerak, tapi kita bersama-sama menggerakkan anak-anak untuk menjadi lebih baik, tentunya dengan program yang lebih terarah lagi untuk kesana, ke budaya positif ini. Yang pertanyaan saya. Untuk yang terakhir, kalau saya tidak salah mengutip pertanyaan Dulur atau pendapatnya Dulur, bahwa tadi Bu Liana menyampaikan bahwa budaya atau sesuatu yang positif itu memang yang paling baik itu berasal dari motivasi intrinsik atau dari internal. Sedangkan tadi belum juga mengutip beberapa yang pernah dibaca, sebenarnya tidak, terutama untuk awal itu tidak harus dari internal, tapi dimulai dari reward dan punishment yang seimbang, itu sebenarnya bisa mengarah ke sana. Gitu. Demikian Bu. Terima kasih Bu Nur atas masukannya, pencerahannya bagi saya. Kalau saya berpendapat sesuai dengan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, bahwa motivasi intrinsik itu memang lebih ditekankan ya. Jadi kesadaran anak dulu yang ditekankan. Jadi kalau anak sudah menyadari apa yang harus dia lakukan, maka reward maupun punishment ini tidak berlebihan kita berikan. Maksudnya, jadi reward dan punishment ini boleh kita berikan kepada anak, tetapi ini adalah sebagai alternatif terakhir kalau anak ini memang benar-benar tidak bisa dituntun untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Jadi dan terkadang kita memberikan reward ke anak itu, kalau contoh realnya dulu saya di SMP 1 Mojogedang itu, saya pernah setiap kali anak ada yang bisa menghafalkan Asmaul Husna, saya beri rewardnya saya kasih ya pastinya nilainya lebih baik dari yang lain ya, karena dia hafal. Nah, ketika saya sudah menghentikan reward itu, saya tidak 10 penghafal pertama. Nah, itu maka mereka yang bisa menghafal Asmaul Husna tadi, ya yang 10 pertama itu aja, yang sampai 11 ke sana itu karena sudah nggak dikasih nilai yang nilai plus tadi ya, itu dia sudah nggak ini lagi, kayak nggak ada motivasi untuk menyadari gitu loh. Nah, jadi memang reward dan punishment sendiri boleh dilakukan, tapi adalah
sebagai alternatif. Ya, Mbak, terakhir sih sebenarnya ya, kalau bisa kita munculkan untuk motivasi intrinsik dulu, lebih baik kita munculkan ke motivasi intrinsiknya dulu, baru ke yang meminimalis ekstrinsiknya gitu. Karena kalau anak sudah niatnya itu karena sesuatu hal, itu nanti sudah tidak ini lagi ya seperti yang saya bilang tadi, sifatnya jangka pendek seperti itu. Mungkin Bu Nur akan ada feedback, Bu. Terima kasih, Bu Liana. Mungkin yang saya maksud tadi begini, reward dan punishment itu diperlukan. Kalau tadi, makanya kalau kita memilih reward dan punishment itu tidak yang berorientasi pada biar nilainya bagus, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana menyadarkan anak pada kesalahan. Artinya apa? Punishment yang kita berikan itu lebih ke penyadaran diri anak terhadap kesalahan. Kalau misalnya tadi Bu Liana hafalannya kurang, ini bukan terus nilainya dinaikkan, karena kalau seperti itu nanti orientasinya beda. Jadi kalau misalnya dalam hafalan kurang, kita hubungannya dengan kesadaran dia untuk beribadah. Nah itu kan dia nggak beribadahnya kurang atau apanya kurang, nah di situ. Jadi dia menyadarinya dari situ, bukan berorientasi pada nilaiku gitu. Agama biar 10, ya seperti maksud saya tadi seperti itu. Jadi reward dan punishment itu dalam setiap kegiatan itu sangat penting. Artinya apa? Ketika orang diberi reward dan punishment itu ada beberapa, satu misalnya termotivasi, dua bentuk penghargaan diri. Jadi kerjaku itu dihargai sama Bu Liana, hafalan saya yang cuma sedikit dihargai sama Bu Liana. Nah itu bentuk penghargaan, dan bentuk yang seperti itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi betul kalau kita sebagai guru harus sangat hati-hati dalam menentukan reward maupun punishment-nya. Nah, itu. Jadi kita sebagai penghukum, tetapi hukumannya yang bisa menyadarkan anak pada kesalahannya, bukan memberikan rangsang yang di luar konteks penyesalan dirinya. Jadi keluar dari konteksnya diajari orang tua ya tadi ya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Jadi memang punishment dan reward ini kalau di di sekolahan itu memang sebenarnya diperlukan. Yang benar seperti yang dibilang Bu Nur, tergantung bagaimana kita menghukum anaknya dan memberi penghargaannya yang seperti apa, begitu. Terima kasih Bu Nur atas pencerahannya. Monggo Mas. Ya, demikian Bu Nur penjelasan dari Bu Liana. Jadi memang yang tertinggi, kasta tertinggi itu memang motivasi internal itu memang nanti yang porsinya, tetapi dalam prakteknya pemberian reward dan punishment itu tetap diperlukan dalam kadar tertentu, jadi tidak berlebihan. Begitu ya. Terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Ibu semua. Kita berikan tepuk tangan, aplaus untuk Bu Liana. Ya, acara yang ke-6 yaitu refleksi. Untuk itu kami mohon salah satu peserta IAT untuk memberikan umpan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sumanto, unit kerja SMP Negeri 3 Jemapolo. Setelah saya mengikuti pemaparan dari Ibu Liana tadi, saya mengikuti program pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Liana Puspita Dewi. Saya lebih memahami tentang budaya positif
di sekolah dan manfaatnya bagi siswa serta pentingnya peran guru dan tim dalam membudayakan disiplin positif di sekolah. Untuk selanjutnya, budaya positif ini yang sudah ada akan tetapi belum konsisten dilaksanakan, maka perlu adanya program kegiatan yang terarah dan evaluasi secara kontinu. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh seluruh komponen sekolah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumanto yang telah memberikan refleksi umpan baliknya terkait dengan pelaksanaan in-house training tentang aksi nyata budaya positif ini. Sekali lagi terima kasih. Untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah acara in-house training, sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif modul 14 calon guru penggerak angkatan 7 kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.